Selamat pagi, Bu Salma. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Amin. Oke, terima kasih sudah bisa datang di tempat ini. Untuk hari ini kita akan coaching kurang lebih waktunya 30 menit. Ya, itu. Perlu Bu Salma ketahui, kalau coaching kali ini kita lakukan, kita akan direkam ke rahasia pembicaraan yang akan kita diskusikan hari ini itu hanya kita saja sebagai rahasia. Kalau toh nanti videonya diupload di YouTube ataupun di tempat LMS yang lain, itu teman-teman yang ikut pelatihan untuk mempelajarinya itu hanya sebagai pembelajaran bagi teman-teman yang sedang ikut pelatihan. So, itu yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya, apa yang Ibu akan sampaikan, bersama sampaikan untuk coaching hari ini itu tentang apa? Untuk yang ingin saya sampaikan ke Bapak itu adalah mengenai proses pembelajaran daring. Di mana siswa dalam proses pembelajaran daring itu semakin lama motivasinya terus menurun. Di awal mungkin ketika 1-2 bulan masih bisa kita koordinasikan siswa, di bulan-bulan selanjutnya siswa itu sudah mulai absen, kadang sudah mulai tidak mengerjakan tugas atau terlambat mengumpulkan tugas, seperti itu, Pak. Ya, memang kendalanya Bapak Ibu guru di saat pandemi ini memang di sini lah letaknya yang menjadi tantangan nanti ke depannya. Bagaimana caranya menyiasati itu semuanya. Ya. Oke, Bu Salma. Jadi selama 20 menit ini yang akan kita bicarakan, kita diskusikan bagaimana caranya supaya siswa itu kembali termotivasi untuk belajar mata pelajaran biologi yang Ibu Salma ampuh ya, gitu ya. Oke, sip. Kemudian apa yang menjadi kendala Bu Salma untuk proses pembelajaran daring sehingga siswa itu kok mengalami penurunan motivasi belajarnya tuh kenapa Bu? Ya, karena mungkin setiap hari itu ada kejenuhan mungkin ya, karena tiap hari pagi-pagi buka laptop atau buka HP seperti itu kan, tapi tidak bertemu interaksi langsung dengan teman, tidak interaksi langsung dengan guru seperti itu. Jadi seperti sendirian mungkin melihat handphone, terus dia belajar dengan handphone saja seperti itu. Jadi mungkin jenuh, ada rasa jenuh, makanya motivasi itu semakin menurun gitu. Atau mungkin bisa juga anak buka HP bukan untuk belajar. ini pun juga saya alami, anak saya juga begitu, di rumah belajar ternyata buka HP yang lain. Nah, itu di situ. Itu yang menjadi tantangan Ibu hari ini untuk memotivasi siswa ke depannya. Ya. Oke. Kemudian apa lagi Bu? Selain itu? Ya, selain kejenuhan mungkin juga merasa karena jadinya efek domino gitu. Satu, tiap hari rutinitasnya tidak bertemu teman atau kurang sosialisasi seperti itu, terus jadinya dia atau mungkin terdistraksi dengan game atau sebagainya. Ya, ini yang saya setuju sekali. Ya. Itu rasa sosialisasi anak di saat pandemi ini ya pasti sosialisasi dengan teman berkurang sekali. Nah, ini salah satu tantangan juga ini. Oke, selanjutnya Bu, silakan lanjut. Ya. Jadi efek domino itu pertama itu tidak bersosialisasi, akhirnya mencari sosialisasi yang lain di handphone, misalnya dengan game seperti itu. Lalu jadinya kalau di sekolah itu sudah ada jam-jam belajar, jam pelajaran seperti itu, ketika terdistraksi kan mungkin tidak bisa mengatur waktu untuk mengerjakan tugas, karena tugasnya terbengkalai seperti itu. Banyak sekali siswa yang sekarang itu tugasnya itu menumpuk, jadinya seakan-akan menumpuk gitu Pak. Ya. Nah, apakah Ibu juga memberikan tugas begitu banyak untuk mata pelajaran yang Ibu ampuh biologi kepada siswa?
untuk setiap pertemuan daringnya ya. selalu memberikan tugas. Sebetulnya tugas yang diberikan itu tidak jauh dengan kehidupan sehari-hari, terutama untuk biologi ya Pak. Jadi bisa dilakukan dari rumah dan sebenarnya itu sangat kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit, namun ketika motivasi siswanya itu untuk konsentrasi di pelajaran itu kurang, jadinya kurang terorganisir gitu tugas-tugasnya, jadi ada yang tertinggal atau jadi malas seperti itu. Jadi bisa saya garis bawahi ya, faktor konsentrasi dari anak yang menyebabkan anak menjadi malas. Nah, sekarang strategi apa atau ide apa yang Ibu Salma akan terapkan untuk supaya anak ini mengikuti pelajaran Ibu dan mengerjakan tugas-tugas dari Ibu Salma itu tidak malas? Ya. Strategi apa kira-kira? Pertama itu ya tadi memberikan tugas yang sebetulnya tidak terlalu memberatkan, tidak sulit, ada di kehidupan sehari-hari dan berkesinambungan gitu. Misalnya untuk biologi pertemuan sebelumnya itu seperti apa, nanti pertemuan setelahnya itu masih berhubungan dengan yang sebelumnya, jadi masih ada keterkaitan seperti itu. Jadi siswa itu berpikirnya itu tidak terlalu jauh dan jadinya bisa lebih terpacu gitu untuk ke yang pertemuan sebelumnya, dan begitupun yang setelahnya. Jadi kayak yang setelahnya juga itu selalu terintegrasi. Iya betul. Ada urutannya ya. Iya, jadi continue ya. merasa tidak banyak gitu Pak. Apa kira-kira itu untuk tugas-tugas mata pelajaran yang Ibu ampu itu tidak melakukan bersama-sama dengan guru lain untuk kolaborasi? Oh itu sudah ada untuk misalnya untuk mendaur ulang gitu kan, produknya nanti mungkin bisa berkolaborasi dengan sentuhan seni, guru seni seperti itu, atau mungkin dengan teknologi juga bisa gitu. Jadi lebih ke kolaborasi juga dengan pelajaran lain agar tidak terlalu banyak tugasnya seperti itu. Oke. Jadi Ibu tetap melakukan kolaborasi untuk meringankan tugas-tugas siswa. Jadi bisa terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain. Nah, padahal Ibu sudah melakukan upaya-upaya seperti membuat siswa itu menjadi lebih ringan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tetapi tetap saja motivasinya siswa masih turun ya. Nah, terbukti di saat pembelajaran daring masih di bawah 80% atau sekitar 75% yang mengikuti pelajaran daringnya. Kalau yang menyelesaikan tugas-tugasnya berapa persen ya kira-kira? Untuk itu memang selama ini tidak sulit untuk mencapai 90-100% siswa untuk mengumpulkan tugas seperti itu. Paling ya tadi kalau kehadirannya hanya 70% mungkin 65% atau di bawah itu gitu untuk partisipasinya. Masih rendah ya? Banyak berarti ya, banyak siswanya yang belum melakukan pengumpulan tugas-tugasnya. Nah, sekarang apa upaya Ibu supaya siswa tersebut atau siswa-siswi Ibu yang Ibu ampu itu mempunyai daya lenting untuk menyelesaikan tugas-tugas itu? Upaya-upaya apa yang Ibu lakukan? Ya, yang sudah Ibu lakukan apa? Yang sudah dilakukan ya seperti tadi, untuk ada kolaborasi yang pertama dengan pelajaran lain, yang kedua itu berkesinambungan antara pertemuan yang satu dengan pertemuan yang lain agar merasa tidak banyak tugas yang dibebankan seperti itu. Jadi misalnya untuk kemarin membuatnya, besoknya mempresentasikannya, jadi kan ada aktivitas yang berkesinambungan seperti itu Pak. Oke, jadi upaya strategi Ibu yaitu membuat siswa menjadi lebih ringan dengan cara melakukan kolaborasi bersama-sama dengan Bapak Ibu guru yang lain untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua Ibu tadi menyampaikan tugas-tugasnya itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya, secara kontinu berkesinambungan. Tetapi masih tetap hasilnya belum maksimal. Sekarang dalam coaching ini ya,
kira-kira ada ide-ide baru atau strategi-strategi baru yang Ibu bisa upayakan? Ya, untuk memotivasi siswa paling ya dengan ada media-media baru atau hal-hal baru, misalnya kita mendatangkan seseorang yang misalnya ahli di bidang apa untuk menyampaikan sesuatu, nanti jadi motivator ya. Jadi siswa itu menjadi lebih apa ya, karena siswa itu tertarik dengan hal-hal baru sebenarnya. Jadi ketika ada media pembelajaran yang baru atau ada orang yang baru yang apa ya, menjelaskan sesuatu yang menurut siswa keren juga gitu ya, atau menarik juga gitu, jadi mereka lebih termotivasi seperti itu. Jadi perlu ada sentuhan dari pihak luar untuk menyentil motivasi siswa ya Bu ya. Gitu ya. Kemudian kalau upaya dari diri Ibu sendiri, itu kan upaya dari luar ya. Apa upaya-upaya Ibu supaya siswa itu termotivasi dengan gaya belajarnya Ibu? Mungkin Ibu bisa menyampaikan model-model pembelajaran Ibu yang bagaimana dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu yang paling disukai oleh siswa. Itu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk strategi yang baru ini? Ya, biasanya itu siswa tertarik dengan apa ya, percobaan sederhana yang bisa dilakukan di rumah seperti itu. Itu ya bagus. Jadi berarti nanti ke depan, untuk 1 minggu ke depan ya Bu ya, Ibu mencoba mengubah model penyampaian materinya, model pembelajarannya dengan cara melakukan eksperimen atau percobaan yang akan dilakukan di rumah masing-masing, karena posisinya kan daring ya, online. Tetapi apa yang bisa dilakukan oleh siswa dengan pembelajaran daring, eksperimennya di rumah itu dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah ya. Iya, betul. Itu ya. Itu menarik, itu menarik. Nah, bisa diceritakan teknisnya seperti apa? Ya, mungkin bagaimana siswa itu ketika apa ya, beraktivitas sehari-hari, misalnya seperti makan atau apa gitu kan. Jadi kita bisa mencoba mengetahui gitu apa saja yang mereka makan, misalnya kandungan uji makanan itu seperti apa yang ada di rumah kan, bisa pakai apa Benedict itu kan. Jadi bisa kita coba untuk hal-hal sederhana seperti itu mereka lakukan di rumah, agar mereka juga lebih apa ya, ketika mereka makan tuh ada nutrisi yang masuk, ada ada hal-hal yang memang bisa membuat mereka itu lebih berpikir untuk ini baik untuk kehidupan saya seperti itu. Jadi lebih bisa memilih makanan seperti itu. Jadi itu strategi yang akan diterapkan untuk minggu ke depan untuk melihat hasilnya itu ya. Selain motivasi dari siswa yang masih lemah, itu tentunya akan berimbas pada hasil belajarnya siswa ya Bu ya. Ya. Berarti hasil belajarnya siswa juga menurun ya. Iya. Nah, oke. Itu memang jadi kendala. Biasanya motivasinya rendah, hasilnya juga akan turun juga. Gitu. Nah, tentunya ini banyak orang tua yang mengalami keluh kesah ya. Iya, betul. Itu juga sering mendapatkan WA atau mungkin komunikasi dari orang tua untuk anak saya kok ini Bu ya, nilainya kok rendah Bu ya. Nah, pernah tidak ya mendapatkan seperti itu? Ada saja orang tua yang apa ya, menyampaikan keluhan bagaimana sih anaknya itu di rumah, seperti apa aktivitasnya, dan juga mereka tetap sekolah tapi juga kenapa nilainya turun, seperti itu juga ada yang dikeluhkan oleh orang tua seperti itu Pak. Berarti salah satunya selain kolaborasi dengan Bapak Ibu guru, juga Ibu sudah melakukan kolaborasi dengan orang tua ya dalam hal ini ya, untuk bersama-sama supaya menyelesaikan masalah
anak didik dari ibu ya, ya. Itu bagus Bu, itu ya. Ini sudah mantap, bagus ya. Yang ibu sudah upayakan untuk melakukan perbaikan ya. Kemudian setiap selesai ibu mengajar itu ibu selalu melakukan refleksi atau enggak? Ya, selalu melakukan refleksi bagaimana apa yang kita dapat dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan, betul. Dan juga apa manfaatnya, dan nanti untuk kedepannya pertemuan berikutnya itu kita harus seperti apa, dan itu disampaikan di akhir pembelajaran. Oke. Nah, dari refleksi yang ibu sampaikan tadi itu bisa kita garis bawahi ya, garis bawahi bahwa di saat selesai melakukan pembelajaran tentunya ibu melakukan perbaikan di mana ibu untuk menyempurnakan pembelajaran berikutnya Iya, ya, betul. untuk pembelajaran berikutnya. Nah, itu sudah bagus Bu, itu sudah lakukan, sudah bagus ya. Kemudian dari hasil refleksi yang ibu sampaikan tadi, implementasi untuk pembelajaran kedepannya itu bagaimana? Ya, mungkin karena Tanggapan maksudnya gini, implementasi yang ibu lakukan untuk pembelajaran pada siswa minggu-minggu berikutnya itu apakah siswa itu juga menunjukkan peningkatan motivasinya atau bagaimana? ya, tentunya ketika pembelajaran kan ada selalu kita evaluasi ya, apa yang kurang, apa yang misalnya bisa kita perbaiki seperti itu, dan siswa juga diarahkan untuk memberikan masukan untuk kedepannya maunya seperti apa agar kita sama-sama bisa semangat bersama-sama gitu Pak. Jadi dari evaluasi yang sudah sebelum-sebelumnya, terus nanti sama-sama kita perbaiki mana yang memang lebih membuat siswa itu motivasinya itu bisa meningkat lagi seperti itu. Jadi nggak ada yang lain? Kalau untuk yang lain paling ya pada internal saya sendiri itu saya juga harus mempersiapkan lagi pembelajaran itu dengan lebih baik, dan misalnya siswa kita menemukan menemukan formula yang baik dari siswanya itu maunya seperti apa, terus gurunya bisa memfasilitasi. Nah, ini yang menarik ini. Formula. Formula apa yang ibu akan terapkan pada siswa? Ya tadi mendengarkan masukan dari siswa seperti itu, terus nanti kita kita sesuaikan juga dengan nanti tujuan pembelajarannya agar bisa tercapai gitu Pak. Jadi kita menerima masukan tapi juga kita mempersiapkan, memfasilitasi media atau apa itu untuk nanti siswanya bisa lebih termotivasi gitu. Di formulanya yang itu akan terapkan pada siswa itu hasil dari tahapan masukan dari siswa, apa yang harus ibu lakukan dan perbaiki. Oke, itu. Nah, untuk tahap selanjutnya Bu, ya sama tahap selanjutnya ya. Tahap selanjutnya apa yang akan ibu lakukan untuk bisa membuat siswa itu lebih termotivasi sehingga hasil belajar siswa itu akan meningkat, dan orang tua pun juga akan merasa senang dan bahagia melihat hasil belajarnya. Apa yang ibu akan terapkan kepada siswa? Ya, yang diterapkan itu adalah ya tadi setelah menerima masukan dari siswa itu kan nantinya akan ada oleh gurunya itu dimasukkan seperti itu dalam pembelajaran. Jadi menerima dan kita mewujudkan itu. Ya. Jadi bisa saya simpulkan untuk kali ini ya, jadi ibu untuk meningkatkan hasil belajar siswa, motivasi siswa, ibu untuk melakukan refleksi di mana ibu minta pendapat masukan dari siswa, kemudian ibu akan membuat strategi baru dalam bentuk model pembelajaran yang lebih efektif, ya, yang lebih efektif, yang bisa diterapkan. Itu yang bisa akan disampaikan
untuk pembelajaran berikutnya ya, Iya. gitu ya. Tuh. Oke, terima kasih. Kita nanti akan ketemu lagi pada hari kapan supaya kita melakukan coaching setelah ibu menerapkan 1 minggu. Nanti kita akan ketemu lagi melihat hasilnya. Iya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak masukannya. Terima kasih.